Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini saya mau buat market review ya, buat SAU USD. Ini hari ini tanggal 29 Maret 2026. Ya. Saya mau buat pergerakan harga dan potensi eh, ke depannya kayak gimana ya. Kalau kita lihat dari timeline daily ya, teman-teman, kita lihat di atas ini sudah ada apa? eh, Resisten ya. Kemudian di sini ada support-supportnya. Ada OB di sini. Di bawahnya lagi ada. Nah, di bawah lagi ada nih, jauh ke depan. Kemudian di sini ada juga. Nah, yang biru-biru ini adalah titik-titik support ya, di mana potensi kita untuk melakukan buying, untuk buy growth ya. Kalau merah ini adalah uh, resisten ya. Jadi kalau kita lihat, uh, kalau kita tarik garis trend line ya, teman-teman. Ini tarik garis trend line dari ujung shadownya ini kemarin. Nah, ini teman-teman bisa jadi referensi ya kalau kita lihat di sini. Kemudian eh, di sini juga ada support nih kalau teman-teman jadi itu. Kita ambil, nah, ini support ini. Ini kemudian trendline naik ke atasnya ini bisa nih. Nah, ini kemudian yang di bawahnya ya, nah, ya, kita pasin ujung-ujungnya gitu ya. Nah, dari daily ini kita lihat teman-teman ya, dari candle daily ini udah eh, menunjukkan adanya penurunan. Ini kalau kita lihat di, kita besarin candle daily-nya ya. Ya di bulan Februari ini kan eh, kita masuk ke apa? ATH ya. ATH masuk, kemudian dia melakukan penurunan. Penurunannya sampai ke 4.495. Nah, di 4.495 ini dari secara daily ternyata dia uh, ninggalin shadow ya. Bodinya cuma sampai 4.600. Nah, dari 4.600 ini dia melakukan retrace lagi. Retrace lagi ini kan sebenarnya kalau teman-teman ngelihat candle daily-nya gitu ya. Kalau kita lihat apa resisten besarnya di sini. Dia bukan naik, teman-teman nih. Saat dia nih kalau saya kasih gambaran ya, titik besar, dia benar naik di sini gitu. Kemudian dia melakukan penurunan kemarin. Kemudian dia lagi naik, turun lagi. Artinya apa teman-teman? Ya, ini kan kalau kalau Anda lihat nih, ini kan higher high. Kemudian ini bukan higher high lagi ya. Higher low nih, lower high nih jadinya. Ya. Kalau kita lihat secara daily, sebenarnya ini gold lagi melakukan penurunan, retrace, melakukan penurunan. Minggu depan potensi gimana? Potensinya akan turun lagi gitu ya. Karena di sini lower low-nya ini di bawah ini, lower low. Nah, ini kan di bawah ini. Ini titik ini ya lebih rendah dari titik sebelumnya nih ya. Atau di sinilah ya. Dia lebih rendah. Maka potensi ke depannya mungkin dia akan melakukan retreat atau mungkin dia akan ngejar kemari ke supportnya.
atau mungkin ngejar kemari, atau juga eh, kalau kita lihat ini sebagai support terdekat, maka dia akan melakukan pantulan dulu. Pantulan ke 4.800, atau mungkin bagus-bagusnya dia kemari. Kemudian lanjut melakukan penurunan. Kalau dia udah naik ke atas, penurunannya pasti lebih rendah dari lower low sebelumnya. Jadi potensinya dia ke 4.000. Potensinya ke 4.000. Eh, Potensi penurunan terdekatnya. Tapi sebelumnya mungkin dia akan retrace dulu naik ke atas. Naik ke atas di kisaran 4.800 atau di 5.200. Jadi teman-teman yang di sini boleh aja nanti teman-teman yang di kalau dia sempat turun nanti ya pembukaan di Senin, Selasa atau Rabu ke 4.200 4.300-an gitu ya. Anda bisa ambil option buy gitu ya sebelum dia melakukan penurunan. Jadi kalau dia turun lagi Anda lepas. Jangan ditahan gitu ya. Karena floating ditahan itu potensinya sampai ke 4.000 ya, dalam dalam range dekatnya. Dan nggak menutup kemungkinan akan lebih jauh nanti akan saya perdalam gitu ya. Nah, ini di supportnya ini dia akan melakukan pemantulan di sini di area yang abu-abu ini atau yang di area biru ini. Dia akan pemantulan naik ke atas, tapi gede juga nih teman. Range-nya gitu ya. Potensinya dia naik ke 4.800 atau ke 5.200, paling tinggi 5.200. Jadi kalau dia masuk ke 5.200 kita ambil sell. Option Anda sell. Sell, kemudian tunggu dia turun ya. Sabar aja gitu. 5.200, Anda stop loss-nya di atas ini gitu. Targetnya TP-nya di 4.000 atau 4.200, kenyang banget gitu ya. Tapi potensi loss-nya lumayan besar nih karena ini range-nya gede gitu ya. Oke, teman-teman ya, kalau kita lihat di sini dia sedang melakukan penurunan ya. Penurunan dalam time frame daily-nya dia. Oke. Oke. Kemudian nih kalau kita perbesar gitu ya. Nah, tadi kenapa saya bilang penurunan ya? Karena di sini udah break timeline ya. Eh, Break timeline. Potensi terbesarnya dia cuma sama kemari lah, 4.700 untuk melakukan retrace. Ya. Sama kayak gini teman-teman ya. Dia turun gitu ya. Ini kan di bulan Februari ini dia turun. Sebenarnya udah break timeline ya. Ya kalau kita turunin ya ke apa 4 4 hour 4 jam timelinenya. Ya, oke. Nah ini tuh kelihatan. Lihat ya. Nah di sini kan ada support nih. Tuh ya. Empat hanya pada di bulan Februari di 29 di awal Februari gitu ya. Ini kan saya besarin lagi. Tuh, kelihatan kan? Ini support ya pada tanggal di akhir bulan Januari. Kemudian eh, di awal Februari atau di akhir Januari dia melakukan penurunan. Dia jebol ya. Dia jebol nih. Jebol yang dilakuin apa? Retrace. Ya. Retrace-nya kemana? Retrace-nya jauh. Retrace-nya dia ngambil timeline-nya nih. Garis timeline ya dia retrace nih. Oke. Ini kan dia turun ya. Dia di sini naik, kemudian dijebol, turun ke bawah ya. Dia nggak sanggup lewatin resisten ya. Kemudian dia melakukan retrace. Retrace-nya kemana? Retrace-nya ke timeline terdekat. Kemudian dia melakukan penurunan lagi. Penurunan. Nah ini kan di sini resisten sebelumnya kan. Nih, teman-teman ini resisten sebelumnya. Nah dia jebol nih. Jebol. Nah ini kalau Anda lihat ya teman-teman. Kalau diperbesar ini jebol gitu.
jebol di sini, kemudian melakukan retrace kemana resisten sebelumnya ya. Makanya potensinya minggu depan dia akan lanjut turun. Ini kan dia nggak sanggup ngelewatin ini kan ya, ngelewatin resisten ini ya, yang tadinya support become resisten SBR-nya ini, kemudian dia turun nih, turun kemari. Nah dia nggak jebol di sini, tapi melakukan pantulan. Maka potensinya minggu depan dia akan melakukan sampai di sini dia turun lagi, begini, atau begini, ya. Atau skenario terbaiknya adalah dia begini. Ini kan di sini dia mantul di support, dia melakukan penaikan nih. Nah, kemari ke 4.800 ya. Kemudian dia akan turun lebih jauh, ngejar resisten berikutnya. Sorry, ngejar support berikutnya. Dia nggak mungkin, kalau menurut saya dia nggak mungkin mantul di sini gitu ya. Eh, Kemungkinan dia akan menguji support yang ini. Kenapa? Karena di sini shadow-nya udah masuk nih ke 4.200 ya. Kalau di 4.200-nya kuat gitu ya, maka dia akan melakukan kenaikan kemari, baru dia turun jurnal lebih jauh. Ya. Jurnal lebih jauh. Jauhnya sampai mana? Nah, kita perbesar. Ya. Jauhnya sampai mana sih? Nah, tuh ya. Kalau dia di sini, kenapa saya kemarin ya apa, swing ya, kemarin saya ngajakin swing, karena saya ngelihat potensinya dia akan lebih jauh nih. Saya ngeri-ngeri juga gitu. Kemarin saya mau buy di sini buat swing, tapi saya lihat di bawahnya ini. Nah ini dulu. Oke. Tadi kan dia kemarin ya, ngejar ngejar kemari lah ya. Kalau dia ngejar kemari, dia akan nguji ini. Dan kemungkinan besar, kalau menurut saya ini nggak akan kuat juga menahan. Ya. Potensi besarnya dia kemari, teman-teman, ke 3.300. Di mana di 3.600 ini ada gap, di 3.300 ini juga ada support terkuatnya. Dia baru melakukan pantulan nanti. Atau dia akan sideways di sini. Sideways. Sideways, baru naik pelan-pelan. Gitu. Ya, ini eh, kalau kita ngeliat dari 4H-nya ini, dari 4H-nya ini potensinya dia akan retrace dulu ke atas ke area 4.600, 4.800 ke 5.200, kemudian dia akan melakukan penurunan lebih jauh. Ya, jadi makin makin tinggi dia melakukan retrace, ya, maka potensi turunnya akan semakin jauh. Potensi turunnya akan semakin jauh. Dia akan ngejar ke kisaran 3.300-an, ya, 3.300-an. Oke, kalau kita lihat candle 1 jamnya, ya, teman-teman. Tuh, 1 jam, tuh 1 jamnya dia udah jebol, nol ya. 1 jamnya dia 4.200 ya, di tanggal 23 Maret. Dia kan nih retrace di sini karena timeline turun kemari udah nyentuh ke 4.200. Dia nyentuh ke 4.200 artinya apa? Support di sini udah nggak kuat nih, udah nggak valid nih. Jadi kalau Anda ngambil ini udah rawan di sini teman-teman nih. Jadi potensinya dia naik kemari. Ini kan ngejar di sini. Di satu halnya dia nggak sanggup tembus. Dia kemari, kemudian dia akan kemari. Potensinya kalau dia udah nyentuh kemari, maka yang diuji adalah ini kemungkinan besar lewat. Dia akan potensi tergeraknya masuk ke 4.000 untuk melanjutkan penurunan. Tapi kalau misalkan dia tadi timeline ini jebol gitu ya, ini lebih lebih ngeri lagi ya teman-teman. Ini kan lebih jauh nih ke 3.300 ya.
Ini secara daily-nya, sorry, secara timeline satu hanya 1 jamnya ya, 1 jamnya dia terdekatnya ke 4.800 kalau kemudian melakukan kenaikan atau ke 4.600 lah ya, kemungkinan besarnya. Nah setelah itu dia akan lanjut turun lebih dalam. Ya. Kita lihat, kita lihat. Atau mungkin ya minggu depan eh, dia akan sideway di sini teman-teman. Aduh, kalau sideway itu ngabisin ngabisin duit ya teman-teman. Nah, ini kemarin dia kemari dia kemari tuh mungkin aja nih dia akan konsolidasi di sini teman-teman. Sebelum selanjutnya dia akan pecah ke bawah atau dia ngambil resisten di atas untuk melanjutkan penurunan ya. Jadi ya outlook saya sampai akhir bulan April ya, kemungkinan. Kalau Anda lihat nih kan ya, nih, settingan saya nih April ya. Kemungkinan gitu ya, kemungkinan sampai bulan April kayak gitu ya teman. Ada potensi dia turun sampai ke 3.300. Oh, I see. Oh, ini kalau kita lihat ada Senin Triangle tuh, ya kan? Sebenarnya kalau kita lihat ya 4H itu ya, kalau salah, sorry, harusnya naik ya. Ini kalau kita lihat eh, prediksi saya sebelumnya gitu ya. Karena ngelihat apa? Ngelihat di sini teman-teman. Dulunya nih saya di sini. Ya, Anda lihat ini kan ada triangle nih. Oh, ini kemarin ya kan. Nah, dia kemarin dia dari bawah naik ke atas, turun, naik ke atas lagi, turun. Ah, prediksi saya begini gitu ya. Karena di kemarin di akhir bulan Maret ya, dia akan melakukan kenaikan ternyata. Tapi ternyata fail. Kenapa dia melakukan penaikan? Karena di sudut triangle ini dia dimulai dari bawah gitu ya. Dari bawah ke atas. Kalau dia dari atas ke bawah, maka potensi terbesarnya ada turun gitu ya. Bukan naik. Tapi ini anomali eh, dia dari bawah ternyata jebolnya ke bawah. Nah ini kalau dia boleh ke bawah, potensi ini akan eh, lanjut turun gitu. Nah, tuh. Jadi lanjut turunnya sampai berapa jauh? Berapa jauh? Boleh jadi shadownya sampai kemari. Kemudian. Boleh jadi. Ya. Tapi menurut saya nanti bodinya habis di sini. Bodinya habis di sini. Kalau dia turun, ini kemungkinan terbesar bodinya habis di sini. Kalau ini tinggal shadownya aja sih kalau menurut saya. Shadow. Sebenarnya shadownya kemari. Nah, shadownya kemari, bodinya di sini ntar. Ini body. Jadi potensi terjauhnya dia akan turun kemari. Dan memang harga idealnya di sini. Ya. Nah, setelah itu dia akan melakukan sideways. Sideways. Ini dia akan membentuk. Nah, ini kalau kita lihat nih ada potensi pemberhentiannya di sini. Gitu ya. Kalau dia turun kemari, kalau dia turun kemari, set, gitu ya. Jangan sideways di sini. Nah, ini lama nih. Untuk harus melanjutkan nanti. Ada satu waktu dia akan naik ke atas, sideways lagi, gitu. Kemudian naik lagi, sideways lagi. Gitu.
naik lagi, satu lagi gitu. Yang sehat gitu ya teman-teman ya. Nggak langsung dia naik ulet gitu ya. Wah itu mengkhawatirkan kalau dia naiknya parabolik ya turunnya ya gini, terjun bebas ini kayak orang gantung diri gitu. Nah ini kalau secara weekly ya, tuh lihat ya teman-teman ya. Kalau weekly udah jelas nih. Nah ini uh, SBR di sini. Ya. Tuh, lihat. Tuh, candle weekly-nya nih. Candle weekly-nya ini SBR nih teman-teman. Nih, tuh. Ini SBR. Support become resistant. Kenapa dia become resistant? Tadi support ya. Tadinya nah ini tadinya resistant. Ini kan naik ke atas, dia jebol resistannya. Dia ngejar, di sini jebol lagi. Supportnya become resistant, SBR. Dia kemari, nah, ini jadi resistannya di sini. Maka potensinya kalau Anda lihat, ini udah jebol di sini, udah jebol timeline, udah jebol supportnya, gitu ya. Maka potensinya dia akan melakukan penurunan lebih lanjut. Paling kecil ke 4.000, paling dalam ke 3.300. Tapi sebelumnya boleh jadi dia akan menguji kemarin. Boleh jadi dia akan menguji kemari ke timeline ini, atau dia akan menguji ke resisten yang di atas nih 5250, 5300, 5500 gitu ya. Oke. Sambil dia ngejajal timeline yang ini nih, timeline yang bawah. Untuk selanjutnya melakukan penurunan jauh ke bawah. Di bawah 3000 bisa jadi shadownya ke sini, bisa jadi shadownya kemari, tapi bodinya mampir di sini gitu. Jadi saran saya, Anda jangan standby buy limit, jangan gitu ya. Kalau entry dipantau teman-teman ya. Nanti Anda lihat Anda perkecil lagi ya support dan resisten ini untuk menentukan titik buy-nya di mana gitu ya. Kalau Anda mau ini 3.300, nanti ada perkecil lagi aja nih, kayak gini gitu ya. 4.300 Anda ambil mana? Ambil shadow-nya. Shadow. Ambil di sini. Tuh. Anda ambil di sini. Tuh. 4128, 4100. Ya. Kalau mau lebih aman gitu ya. Nanti yang selanjutnya juga ambil shadow-nya aja gitu ya. Dari timeline sebelumnya. Oke, itu aja outlook saya ya untuk pergerakan gold sampai akhir bulan April kemungkinan. Atau mungkin potensinya nih sampai ke di sini ya Anda lihat bulannya ya. Oke, dia akan naik mungkin sampai bulan Mei atau bulan Juni dia akan terus turun ya. Uh, 2-3 bulan ke depan mungkin ini nggak akan instan juga, atau mungkin bisa jadi instan kalau ada situasi geopolitik yang mendukung gitu ya. Jadi dia turun dulu ya. Kita ngarepin segera turun aja gitu ya, biar kita bisa buy gitu ya, di titik bawah segera turun. Kalau Anda mau all out, kalau shadow-nya masuk ke 2.800 kalau all out silakan. Nah ini saya mau nyoba nanti minggu depan, saya mau trading trading full santai gitu ya. Jadi memang nggak main timeline kecil, main timeline besar, modalnya 20 juta. Mungkin per day-nya bisa jadi cuma 1, 2, 3 posisi aja. Dan itu juga nggak besar, mungkin 0,01 TP-nya saat biru aja sih, asal biru close gitu ya teman-teman. Oke, itu untuk saya untuk market gold pergerakan minggu atau bulan depan, potensi di turun kemana, potensi ke 3.300 atau shadow-nya nyentuh ke 2.800 2.700 ya. 2.800 2844 2868 dan bodinya bisa jadi ke 3.350
3.300 bodinya sampai ke situ ya, shadownya bisa sampai ke bawah. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga outlooknya berguna buat teman-teman untuk memprediksi atau memperkirakan di titik-titik mana Anda bisa melakukan buying. Okay? Semoga Anda bisa cuan dan bisa untung, bisa balik modal ya, buat teman-teman yang masih rugi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.